Misteri surat Kartika untuk ayahnya, Soekarno. Karina Kartika Sari Dewi Soekarno lahir di Tokyo, Jepang, 11 Maret 1967. Adalah putri dari pasangan mantan Presiden Indonesia pertama Soekarno dan istrinya Ratna Sari Dewi Soekarno, si kembang sakura yang bernama asli Naoko Nemoto. Kartika dipersunting seorang bangkir bernama Frits Frederik Siegers. Mereka menikah 2 Desember 2005 di Hotel Continental, Amsterdam, Belanda. Frits adalah Presiden Citibank wilayah Eropa. Pernikahan itu dihadiri Megawati Soekarno Putri, kakak Kartika dari Ibu Fatmawati, bertindak selaku saksi. Hadir juga Guru Soekarno Putra. Usai menikah, pasangan pengantin baru langsung kembali ke London, Inggris, dan menetap di sana. Kartika kembali rutinitasnya sebagai aktivis sosial dengan bendera Kartika Soekarno Foundation, sementara suaminya kembali ke Citibank. Pernah suatu hari, Kartika kecil diajak ibunya Ratna Sari Dewi berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Sebelum meninggalkan makam, Karina menyelipkan sepucuk surat di makam ayahnya. Hingga kini, isi surat yang ditulis Karina masih jadi misteri. Roso Teras, seorang jurnalis dan penulis buku Total Bung Karno II, Serpian Sejarah yang Terjajah, pernah menulis di blog pribadinya rosoteras.wordpress.com tentang Kartika dan sepucuk suratnya. Surat Kartika buat bapaknya. Begitu banyak kisah seorang anak yang tumbuh tanpa belas kasih sayang sang ayah. Dari yang banyak itu, Anda tentu setuju jika nama yang satu ini terbilang spesial. Karena ini menyangkut suatu nama yang tidak biasa, Kartika Soekarno atau yang biasa disapa Karina. Sebuah kisah spesial karena menyangkut seseorang yang juga spesial. Putri tunggal Bung Karno dari Ratna Sari Dewi itu memang besar tanpa belas kasih sang ayah. Sepanjang hidupnya, sejarah hanya merekam satu kali momentum Bung Karno menimang Kartika saat bayi. Pada saat itu, kesadaran Bung Karno masih penuh. Sebaliknya, memori Kartika jauh dari cukup untuk mengenang peristiwa itu. Perjumpaan berikutnya tidak dalam suasana yang lebih baik. Kartika yang masih balita, sedangkan Bung Karno sedang dalam keadaan sekarat menjelang ajal menjemput. Singkatnya, nyaris tak pernah terjadi dialog antara Bung Karno dan Kartika dalam keadaan keduanya mengerti dan memahami. Interaksi keduanya murni antara dua hati, antara sang ayah dan bocah. Bocah cilik yang dalam tubuhnya mengalir kental darah Bung Karno. Ikatan batin dan pertalian darah itu pula yang merekatkan keduanya. Bung Karno memang telah wafat, tetapi darahnya mengalir di sekujur tubuh Kartika. Sebaliknya, Kartika memang tidak sebesar Bung Karno, tetapi batinnya telah terikat lekat dengan sosok almarhum sang putra fajar. Saat dan ketika Bung Karno telah wafat dan jasadnya disemayamkan di Wisma Yaso, yang tak lain adalah rumah Ratna Sari Dewi sang ibunda, samar-samar ia teringat suasana duka yang menyelimuti suasana. Sekalipun begitu, mana duka masih begitu sulit untuk dicerna. Namun jika mengilas balik ke suasana 21 Juni 1970, hari berpulangnya sang proklamator, tergambar suasana betapa sang ibu yang tengah bergelut dengan kesedihan. Ratna Sari Dewi menggandeng, menggendong dan membawa Kartika kian kemari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, Ratna Sari Dewi tetap rutin berziarah ke makam mendiang suaminya di Blitar. Dalam kesempatan itu, Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, senantiasa menemani. Tampak pula sejumlah kerabat lain ikut berziarah. Bagaimana dengan Kartika? Tidak pernah ketinggalan.
ibundanya selalu mengajak Kartika berziarah ke pusara ayahanda. Dari ritual ziarah itulah terekam sebuah peristiwa menarik. Terjadi siang hari saat Kartika bersama ibunda, Budiwardoyo, dan sejumlah kerabat berziarah. Seperti biasa, mereka menabur kembang setaman, kemudian bersimpuh mengelilingi makam, khusyuk melayangkan doa bagi almarhum Bung Karno. Kartika tampak mengikuti semua ritual dengan khidmat. Tatkala acara ziarah kubur usai, rombongan kecil itu pun bersiap hendak meninggalkan kompleks makam Bung Karno. Satu persatu mundur. Ratna Sari Dewi membimbing tangan putri Sematawayang beranjak dari nisan di hadapannya. Kartika berdiri mengiringi langkah ibunda. Sesekali kepalanya menoleh ke arah nisan. Seperti sengaja menunggu sampai semua rombongan kecil keluarga meninggalkan makam, Kartika terus melangkah. Dan ketika tak satu pun orang di sekeliling makam bapaknya, lembut Kartika melepas tangan ibunda, berbalik badan dan berlari kecil menuju nisan. Apa yang dilakukannya? Ia mengeluarkan secari kertas dari kantong, bersimpuh di depan pusara, lalu menyelipkan kertas itu di bawah batu nisan ayahanda. Rupanya Kartika telah menyiapkan sepucuk surat yang akan ia sampaikan langsung saat berziarah. Itulah curahan hati Kartika buat sang ayah. Itulah bahasa cinta Kartika buat bapaknya. Itulah wujud hormatnya buat sang Romo. Pertanyaan yang mengendap hingga hari ini adalah, apa yang ditulis Kartika dalam surat itu? Tak terjawab, kecuali sebaris harap. Semoga Kartika menonton video ini dan berkenan membagi personal story-nya dengan Bung Karno kepada kita semua. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.